Hai, welcome back here. Saat ini saya akan membagikan tugas kelompok kami, ruang kolaborasi kelompok 3, modul 2.1, untuk analisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi, skenario kasus jenjang SMA. Namun izinkan saya memperkenalkan, fasilitator kami adalah Bapak Baharudin Lahati, pengajar praktik kami, Pak Markus Salubongga, kelompok saya terdiri dari Ibu Joyce Capelle, saya sendiri Deliana Tonapa, dan Ibu Yovita Maturbongs. Skenario kasus yang kami pilih adalah jenjang SMA. Sebenarnya ada skenario kasus jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Namun, saya dan kelompok memutuskan untuk memilih kasus SMA dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut. Soal pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ada 3 kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Yang kedua adalah minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Pertama adalah kesiapan belajar murid, di mana guru memberikan pertanyaan pemantik, mengadakan kuis, umpan balik, dan refleksi. Yang kedua adalah minat murid, di mana guru memberikan kesempatan memilih lokasi berdasarkan kasus nyata yang ada di Indonesia. Juga bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain-lain. Guru membebaskan asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Di teks tersebut, Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah krisis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WFF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Berikut adalah pertanyaan kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ada 2 cara, yaitu asinkronus dan sinkronus. Cara asinkronus, pertanyaan pemandu kuis tertulis dengan memberikan pertanyaan terbuka, umpan balik, dan siswa membuat refleksi. Cara sinkronus, pertanyaan pemantik, mengamati jawaban, menyediakan slot-slot waktu tertentu bagi siswa yang belum paham. Pertanyaan ketiga adalah, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama adalah konten, mana Ibu Derana menyiapkan beberapa sumber belajar yang dengan berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Kedua, Ibu Derana memberikan pertanyaan pemantik yang dijawab secara mandiri oleh peserta didik. Strategi kedua adalah proses, di mana melaksanakan asinkronus dan sinkronus. Kedua, guru menyediakan slot waktu tertentu untuk bertemu murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Strategi ketiga adalah produk, mana siswa menentukan lokasi penelitian sendiri. Juga bentuk paket info digital pun bebas sesuai dengan kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain-lain. Kan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Pertanyaan keempat adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ibu Derana menggunakan 3 penilaian, yaitu pertama adalah assessment for learning, di mana Ibu Derana memberikan pertanyaan pemandu, kuis tertulis, pertanyaan pemantik, refleksi. Saat diskusi, murid menjawab pertanyaan Bu Derana. Penilaian kedua adalah assessment of learning, di mana hasil paket info digital yang dibuat oleh murid Ibu Derana dengan berbagai bentuk. Penilaian terakhir adalah assessment as learning, di mana murid memberikan umpan balik terhadap jawaban temannya. Demikian penjelasan kelompok kami. Terima kasih.